Ya, oke adik-adik sekalian kita akan membahas soal-soal matematika saintek ya, ujian mandiri. Ini biasanya diambil dari soal-soal UGM ya adik-adik. Oke, pertanyaan yang pertama. Semua nilai X yang memenuhi, nah ini adalah sistem pertidaksamaan ya, ada tanda lebih besar, ada tanda lebih kecil. Nah, sebenarnya adik-adik ngerjain soal-soal seperti ini, adik-adik bisa akal-akalin. Ya, caranya masukin aja angka. Ya, misalkan gini, ini saya ajarin dulu cara nembaknya ya. Misalkan adik-adik ambil cek angka, tapi angkanya harus angka jitu ya adik-adik. Misalkan saya cek dengan X sama dengan 0. Nah, misalkan 0 nih. Kenapa 0? Nah, dilihat dari pilihan. Sebenarnya awalnya dilihat dari pilihan dulu. 0 di sini ada yang masuk, ada yang enggak ya. Yang A kurang dari min 2 berarti enggak masuk 0. Nah, kalau yang di D dari min 5 sampai 1 itu 0 masuk. Artinya ada yang masuk, ada yang enggak ya, supaya ada yang kita pilih nanti ya. Ini masukin ke soal adik-adik. Kalau dimasukin ke soal, karena soalnya di sini ada dua ya, ini dan ini, berarti harus dua-duanya benar. Berarti atau dua-duanya salah. Ya misalkan gini. X-nya 0 nih. 0 tambah 1 berarti 1 kan, lebih besar dari 0 tambah 3 3. Nah, 1 lebih dari 3. Nah, ini salah adik-adik. Pernyataan ini salah. Artinya apa? Jawaban yang mengandung 0, adik-adik cari, itu pasti salah jawaban yang 0-nya. Berarti yang D tadi, min 5 sampai 1 kan ada 0 nih. Ini udah pasti salah. Kemudian yang C juga lebih dari min 5. Lebih dari min 5 itu 0 ada di dalamnya, Dede. Berarti ini pasti salah juga. Nah, yang lainnya aman ya, dia tidak mengandung 0. Nah, terus adik-adik cek lagi dengan sebuah angka lagi. Misalkan, tapi lihat dulu pilihannya ya. Kurang dari min 2, antara min 5 sampai min 2, lebih besar dari 1. Saya masukin misalkan angka 2 lah, yang lebih besar dari 1 kan angka 2 masuk ya, yang lainnya enggak nih. Nah, dengan cara yang sama tadi, ada dia masukin lagi ke soal. Berarti 2 tambah 1 3, lebih dari 2 tambah 3 5. Nah, ini pun salah ya, ada dia. Berarti jawaban yang ada angka 2-nya juga salah ya. Ini salah tadi, yang ini juga berarti salah. Yang mengandung angka 2 berarti ini salah. Tinggal dua jawaban nih. Nah, saya cek lagi dengan sebuah angka lagi. Misalkan berapa ada deh? Ya, ini bebas ya. Gini. Yang A ini min 2 ke kiri min 2. Berarti ada bisa min 3, min 4, min 5, min 10 juga masuk. Tapi yang B ini dari min 5 sampai min 2. Berarti daerahnya tuh yang ini doang. Dari min 5 sampai min 2. Nah, berarti saya ambil pembeda ya. Misalkan berapa? Min 6 misalkan. Masukin ke soal. Apa yang terjadi? Min 6 tambah 1 min 5 dimutlakin 5 ada lebih dari min 6 tambah 3 berarti min 3. Ini bener ya? Oke, masukin ke sini juga harus oke nih. Berarti min 6 tambah 2 min 4 dimutlakin 4 lebih kecil dari 3. Nah, ini salah ada deh. Artinya satu aja salah udah berarti salah. Berarti yang mengandung min 6 salah. Berarti yang mengandung min 6 ini kan? Oke, berarti jawabannya pasti yang B. Nah, adik-adik kalau ketemu soal-soal lebih besar lebih kecil, jangan sampai dilewatkan, sayang ya, karena ada cara checkpoint ya. Ini cara yang pertama. Nah, cara yang kedua, saya tetap ajarin dengan cara konsepnya ya, adik-adik. Jadi kalau adik-adik ketemu tanda mutlak, ini konsepnya gini. Cara yang kedua dengan menggunakan konsep tanda mutlak. Jadi cara ngebongkar kurung tanda mutlak itu ada sebenarnya ada 5 cara, Dede, tapi saya tampilkan cara-cara yang umum dulu ya. Jadi kalau ada tanda mutlak nih, kalau ada kuadratin itu pasti tanda mutlaknya lepas ya. Jadi dianggap kurung biasa aja. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, ini spesial, ini khusus. Khusus untuk tanda mutlak X lebih kecil daripada sebuah bilangan, maka dia ekivalen nilainya dengan tanda mutlaknya lepas, berarti dia diapit di antara plus minusnya si ini angkanya ya. Jadi sini min A, di sini plus A.
itu khusus untuk tanda kurang dari. Nah, untuk tanda lebih dari khusus juga ada deh. Jadi jangan salah pakai ya, tanda mutlak X lebih besar daripada A, dia ekivalen nilainya sama aja dengan tanda mutlaknya lepas. Ini ngikutin aja alurnya lebih dari A atau nah, terus tanda mutlaknya lepas, ininya berubah ada deh, asalnya lebih besar jadi lebih kecil, tapi di sininya jadi minus gitu. Ini adalah minus A. Oke, itu spesial ya, khusus. Nah, kemudian yang ketiga, kalau ada dua tanda mutlak, misalkan tanda mutlak A sama dengan tanda mutlak B. Berarti di sini sama aja dengan A plus B dikali A min B. Ya, oke sebentar ya, ada. Oke, ya ini yang khusus ya. Ada satu lagi sebenarnya dengan menggunakan definisi tanda mutlak, tapi cukup lah ya segini dulu yang umum dipakai ya. Ya, kita bahas soalnya dengan cara konsepnya ya. Berarti kita selesaikan satu persatu nih. Nah, kita selesaikan dulu bagian yang ini. Nah, tadi di konsepnya, kalau ada tanda mutlak lebih kecil. Nah, ini ya tadi yang lebih kecil itu berarti dia tanda mutlaknya lepas, adik-adik. Berarti dia di antara plus minusnya si ini. Oh, oke. Berarti yang ini menjadi apa nih? Tanda mutlaknya lepas, dia diapit di antara 3 dengan min 3 ini. Kemudian supaya dapetin X-nya berarti dikurangin 2, maka semuanya dikurangin 2 kan. Kurangin 2 ini 1, kurangin 2 ini jadi min 5. Dan itu berarti nanti diiris adik-adik dengan yang satunya lagi. Dengan si ini. Yuk, ini pakai konsep yang khusus lebih dari ya. Oke, kalau lebih dari tanda mutlaknya lepas lebih dari X plus 3 atau ya, jadi boleh pilih salah satu atau kedua-duanya, ini digabung artinya ya. Tanda mutlaknya lepas, terus tadi gimana? Tandanya berubah, asalnya lebih dari jadi kurang dari, tapi ini diminusin. Jadi min X min 3. Nah, gini ya, Dede. Nah, untuk persamaan ini kita nggak dapat apa-apa ya, satu lebih dari 3 berarti tidak ada nilai X yang memenuhi untuk berapapun. Berarti yang satunya lagi X-nya dapat dari sini. Pindahin berarti 2X lebih kecil dari minus 4 bagi 2. Nah, berarti ini dengan yang barusan adik-adik dan itu berarti diiris ya. Jadi irisannya, nah itu dan ya, dan itu berarti diiris. Irisannya itu berarti diambil perpotongannya. Berarti ini dari min 5 sampai 1. Terus di sini tadi ada min 2 ya, dari min 5 sampai 1 yang pertama. Yang kedua kurang dari min 2. Kurang dari min 2 itu ke kiri min 2. Berarti irisannya adalah di sini. Berarti dari min 5 sampai min 2. Ya, cocok ya jawabannya, yang tadi kita tembak juga jawabannya adalah yang B di situ. Oke, itu adalah nomor 1. Silakan adik-adik kalau perlu ditulis dulu, dipahami silakan. Iya, diketahui suku banyak PX jika dibagi oleh ini, sisanya ini. Jika dibagi oleh itu, sisanya itu. Pertanyaannya adalah, kalau PX dibagi dengan ini, sisanya adalah berapa? Nah, adik-adik kalau ada soal-soal tentang sisa, itu gunakan yang namanya dalil sisa, adik-adik. Gimana bunyinya dalil sisa? Ini analogi dengan seperti ini. Misalkan ya, saya punya 9 dibagi 2. Berapa hasilnya? Berapa sisanya? Berarti 9 dibagi 2, 4. 8 kurangin. Nah, ini disebut sisa. Berarti 9 ini bisa diuraikan menjadi apa coba, Adek? Iya, pembaginya 2 dikali hasil baginya 4 ditambah tambah 1 nih sisanya. Jadi dalil sisa ini, jadi kalau ada suatu fungsi, misalkan fungsinya ini fx gitu ya, jangan px lah, fx lah. Berarti fx-nya ini bisa diuraikan menjadi apa tadi? Pembagi dikali hasil bagi ditambah sisa. Nah, ini yang disebut-sebut sebagai dalil sisa, Dede. Nah, tapi perlu menjadi suatu ketentuan di sini, Dede ya. Misalkan
Kalau pembaginya derajatnya pangkat n atau pangkat 3 misalkan, tambah bla bla bla. Kalau ini pangkat 2 ya, atau pangkat 2 aja deh, jarang yang pangkat 3 ya. Kalau dia pembaginya adalah pangkat 2 di sini, nah maka sisanya berarti harus berkurang satu pangkat tertingginya. Jadi sisanya adik-adik bisa misalkan jadi AX pangkat 1, nah ditambah B gitu. Kalau pembaginya pangkat 3, maka sisanya jadi AX kuadrat tambah BX ditambah C gitu. Ini yang disebut sebagai dalil sisa. Oke ya, kita terapkan ke persoalan. Di sini yang pertama, ya yang pertama apa Dede? Fx-nya adalah, berarti Fx adalah pembagi. Nah, ini pembaginya ada langsung faktorin aja ya. Berarti X-nya bisa dikeluarin, berarti X min 2 dikali hasil bagi ditambah sisa. Katanya sisanya adalah 2 min 3X. Nah, ini sisanya. Nah, dengan cara yang sama, persamaan yang kedua diuraikan adik-adik. Jadi Fx-nya adalah ini difaktorin lagi. X plus 2, X min 1 dikali hasilnya, tapi jangan HX lagi, sebutlah TX misalkan, ditambah sisa. Nah, sisanya di sini adalah X plus 2. Oh, sebentar ya, ini ya. Sebentar ya, Dede. Ya, berarti ditambah sisa ya di sini ya. Tambah sisanya adalah X plus 2 di sini. Nah, masuk ke pertanyaan, saya sebut aja bintang gitu ya pertanyaannya. Kalau Fx berarti Fx sama dengan pembagi. Pembaginya langsung ada dia faktorin. Nah, di sini dikali hasil bagi, sebutlah hasilnya kan ini beda-beda ya. Ada HX, ada TX, ada RX ditambah sisa. Nah, sisanya yang tadi ada deh. Misalin kalau pembaginya pangkat 2, maka sisanya adalah pangkat 1. Jadi AX plus B. Makanya jawabannya di sini pangkat 1 semua. Nah, sekarang kita fokus di sini Adik-adik. Langkah selanjutnya, adik-adik ambil pembuat 0 pada pembagi. Dalam hal ini adalah angka 1 dan angka 2 ya. Nah, ini masukin. Pokoknya sini harus 0 aja adik-adik. Berarti jadi F1 sama dengan masukin sini 0 ditambah X-nya masukin sini jadi A plus B. Nah, saya mau nyari berapa A dengan B. Nah, padahal F1 juga adik-adik bisa temukan dari persamaan yang dikasih tahu ini. Nah, tapi masukinnya ke iya yang pembaginya teh 0. Berarti yang ini nih ada dia masukin ke persamaan yang kedua. Berarti masukin ke persamaan yang kedua di sini. Persamaan yang kedua yang ini ya. Kalau dimasukin angka 1 kan ini jadi 0 nih. Berarti ini jadi apa? 0 ditambah 2. Berarti 0 ditambah 1 tambah 2. Langsung aja deh 3. Dengan cara yang sama berarti F2 sama dengan sekian, ini 0, ini X-nya ganti sama 2, berarti 2A ditambah B sama dengan, nah ini masukin ke persamaan 1 ya adik-adik, ini jadi 0 ditambah 3 kali 2 6, 2 kurangin 6 minus 4. Udah deh eliminasi adik-adik ya. Berarti ini saya kurangin aja, bawah kurangin atas aja deh. Berarti ini A sama dengan min 4 dikurang 3, berarti min 7. B-nya berapa? Masukin. Kalau A-nya min 7, berarti min 7 pindah ke sana jadi plus 7. 7 tambah 3, 10 ya. Oke, jadi sisanya adalah AX tambah B. Berarti min 7X plus 10 ya. Berarti jawabannya adalah yang E. Silakan adik-adik dilihat dulu ya, dicermati. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan silakan tanyain ya. Ya oke ya, itu cara yang pertama. Nah, cara yang lebih cepat lagi gini adik-adik. Langsung aja kita ke soal ya. Jika PX dibagi oleh ini, maka sisanya, nah ini adik-adik faktorin. Ini cara cepatnya gini adik-adik. Berarti di sini jadi X min 1, X min 2. Maka ambil pembuat nolnya dan ini akan merupakan pasangan koordinat adik-adik.
Jadi pembuat nolnya di sini 1, sisa. Yang di sini 2, sisa. Nah, sisanya adik-adik ambil di yang dikasih tahu, tapi si pembaginya harus nol adik-adik. Nah, di sini kalau 1 kan kalau dimasukin ke sini nggak nol. Berarti yang di sini nih 1 kuadrat 1 tambah 1 2 2 nol. Nah, berarti masukin ke sisanya yang ini. Ya, jadi masukinnya ke sini. Jadi 1 tambah 2 sisanya, nah ini sisanya adalah 1 tambah 2 yaitu 3. Saya tulis aja di sini ya. 1 tambah 2. Kalau 2 koma sisa, berarti masukinnya kemana? Ya ke sini. Kenapa? Karena si pembaginya jadi 0. Jadi cari yang pembaginya 0 ada deh, karena kita tidak butuh hasil baginya. Ya. Oke, berarti masukin ke sini jadi 2 dikurangin 3 kali X. X-nya teh 2. Nah, gini. Berarti pasangan koordinatnya adalah 1,3 atau 2,3 kali 2, 6, 2 kurangin 6 minus 4. Selesai. Ada deh, tinggal cek di pilihan. Cek PG-nya nih. Kalau X-nya 1, sisanya 3. Ini sisa kan semua ya. Ganti. Kalau X-nya 1, ini 3 enggak? Enggak. Ini enggak. Ini enggak. Ini min 3 nih. Salah. Berarti yang ini. Kalau ada dua jawaban, ada deh cek lagi salah satu. Misalkan X-nya 2. Sisanya min 4. Min 7 kali 2, min 14. Tambah 10, min 4. Cocok. Ada deh. Ya. Ya, itu cara yang kedua. Ya, oke, Adik-adik, pertanyaan berikutnya. Jika X1 dan X2 memenuhi persamaan ini, pertanyaannya berapakah X1 dikali X2? Nah, Adik-adik pertama ya, Adik-adik harus hafal sifat-sifat logaritma di sini ya. Nah, sifat-sifat logaritma yang dipakai untuk ngerjain soal ini ya, adik-adik kalau ketemu A log B, itu sama aja dengan log B dibagi log A dengan bilangan pokok yang sama ya. Misalkan di sini T, di sini juga T. Atau boleh juga adik-adik balik jadi seper. Kalau seper ininya jadi kebalik nih. Bilangan pokoknya jadi B, di sininya logaritma A. Oke, saya coba dulu pakai sifat yang ini ya. Nah, ini jadi kebalik nih. Berarti jadi 2 log X min 1 dikali ya 10 log X. Katanya sama dengan logaritma 10. Nah, logaritma 10 itu 1 ya, adik-adik. Nah, di sini 1. Berarti di sini pun adik-adik tidak perlu menulis 10 log ya. Ini sama aja dengan log X karena 10 log X itu adalah log X dibagi log 10. Log 10-nya 1. Jadi ini sama aja dengan log X. Nah, di sini ada bentuk yang sama. Jadi apa nih kalau dikaliin? Ya, 2 logaritma kuadrat X min log X. Ini pindah ruas, min 1 sama dengan 0. Kemudian adik-adik faktorin seperti biasa ya. Nah, gini. 2 log kuadrat berarti 2 log X kali log X. Min 1 berarti min 1 kali plus 1. Berarti log X yang pertama adalah min setengah. Atau log X yang kedua adalah 1. Nah, 1 ini kita ubah jadi log berapa? Iya, logaritma 10. Jadi X-nya adalah 10 di sini. Yang di sini log X sama dengan min setengah. Min setengah itu boleh ditulis ada di log 10 pangkat min setengah. Jadi ini 10 pangkat 1. Ini 10 pangkat min setengah ya. Berarti X-nya adalah 1 per ya 10 pangkat min setengah. Nah, gini aja deh. Pertanyaannya adalah hasil kali X1 kali X2. Berarti 10 pangkat min setengah dikali 10 pangkat 1. Pangkatnya dijumlah ya. Jadi 10 pangkat setengah. Nah, 10 pangkat setengah itu sama aja dengan akar ya. Jadi jawabannya adalah akar 10. Nah, atau adik-adik bisa gunakan cara yang kedua.
Cara yang kedua gini, seandainya ini nggak bisa difaktorin, kalau ini kan kebetulan bisa difaktorin ya. Nah, kalau nggak bisa difaktorin, ada deh misalkan di sini logaritma x-nya adalah r misalkan ya. Maka persamaannya di sini adalah 2r kuadrat min r min 1 sama dengan 0. Ini akar-akarnya adalah r, r1 dan r2. Kalau pertanyaannya hasil kali akar x1 kali x2, saya ambil jumlahnya ada deh. Berarti di sini r1 tambah r2. Nanti rumusnya adalah min b per a. Ini a-nya 2, b-nya min 1, c-nya min 1. Berarti min b per a-nya adalah min 1, berarti 1 per a. A-nya setengah. A-nya 2, maaf. Nah, R-nya balikin lagi. R-nya adalah log. Berarti di sini adalah log X1 ditambah log X2 sama dengan setengah. Setengah itu bisa ditulis log 10 pangkat berapa? Iya, pangkat setengah. Nanti log tambah log itu ada sifat, ada deh. Jadi perkalian. Sama dengan log 10 pangkat setengah itu akar 10. Berarti X1 kali X2-nya adalah akar 10. Ini kalau tidak bisa difaktorin. Ya, silakan Adik-adik pahami dulu ya. Oke, sip ya, paham ya. Nah, Adik-adik kalau tidak paham nanti diulang-ulang lagi ya. Nanti saya akan upload ke YouTube lah biar Adik-adik bisa mengulang kembali ya. Oke, nomor 4. Diketahui X1 dan X2 merupakan akar-akar persamaan ini. Nah, Adik-adik masih ingat ya, tadi bentuknya kalau ada bentuk kayak gini, akar-akarnya misalkan X1 dan X2, maka Adik-adik harus hafal rumus ini, Adik-adik. Dua rumus ini. Jumlah dengan hasil kali. Berarti ini min B per A, yang di sini C per A. Nah, berarti untuk soal ini ada persamaan kuadrat yang akar-akarnya X1 dan X2. Berarti X1 tambah X2-nya apa tuh adik-adik? Min B per A, berarti 7 per 4. Ini C per A, C-nya adalah P, A-nya 4. Berarti ini P per 4. Nah, biarkan adik-adik seperti ini, kemudian kita masuk lagi yang kedua. Jika dua log ini sama dengan ini, maka berapakah 4x1 ditambah x2? Nah, adik-adik gunakan sifat logaritma yang tadi. Ya, ini saya pindah ruaskan, adik-adik berarti jadi 2 log sepertiga x1 ditambah ya 2 logaritma x yang kedua sama dengan minus 2. Nah, 2 log ditambah 2 log jadi apa tadi sifatnya? Jadi perkalian. Berarti di sini jadi x1 per 3 dikali x2 sama dengan min 2. Nah, min 2 cara maksa bilangan pokoknya supaya sama dengan yang di kiri ya. Itu tulis dulu ada gini, 2 log 2. Supaya hasilnya min 2 pangkatin sama min 2. Jadi ini tergantung ini. Kalau ininya min 2 berarti ini pangkatnya min 2 gitu. Kalau 7 berarti pangkat 7 gitu ya. Nah, sekarang 2 lognya lupakan. Tapi sebenarnya bukan dicoret ya, lupakan. Maka ini jadi persamaannya jadi apa tuh? X1 kali X2 per 3 sama dengan ya 2 pangkat min 2 itu 1/4. Nah, adik-adik baru masukin yang tadi X1 kali X2 katanya P per 4 dibagi dengan 3 atau kali silang aja ya. Nah, ini sama dengan kali silang nih. Berarti 3 per 4. Berarti ini coret kan. Berarti P-nya 3. Kalau P-nya 3, maka persamaan kuadratnya jadi 4x kuadrat min 7x plus 3. Nah, ini kalau difaktorin, ini udah bisa faktorin ini kan? Apa coba nih faktornya? Iya. Coba dulu 4x kuadratnya 4x kali x, 3t 1 kali 3. Berarti di sini 1, di sini 3 ya. Min. Cocok? Cara ngecek cocoknya dekat kali dekat ditambah jauh kali jauh. Berarti ini min 3x, min 4x, jumlahnya min 7x. Cocok ya? Berarti x pembuat nolnya adalah di sini 3 per 4. X pembuat nolnya adalah 1. Mana yang X1, mana yang X2? Katanya X1-nya lebih kecil dari X2. Berarti ini X1-nya, yang ini X2-nya. Benar? Oke deh, masuk pertanyaan adik-adik. Berapakah 4X1 ditambah X2? Berarti 4 kali X1-nya 3 per 4
ditambah X2. X2-nya 1. Nanti ini coret jadi 3 tambah 1 ya. Jadi jawabannya sama dengan 4. Wah, nggak ada nih jawabannya, sebentar. 3. Oh, ini nggak kelihatan ada deh, sorry. Nah, ini rumus ini penting ya, ada deh. Min B per A, C per A. Ya, oke. Pertanyaan selanjutnya ya. Luas daerah yang dibatasi oleh kurva ini dan ini, sumbu X dan sumbu Y adalah apa? Nah, adik-adik masih ingat ya konsepnya. Jadi, kalau ditanya luas, kalau ada dua kurva, ini rumusnya adalah atas kurangin bawah kalau dilihat dari sumbu X, atau kanan kurangin kiri kalau dilihat dari sumbu Y. Jadi kalau di sini ada sumbu X, di sini ada sumbu Y, misalkan kurvanya yang pertama begini, kemudian kurva yang kedua misalkan gini ya, Dede. Maka luas daerah ini tuh adik-adik bisa lihat, dilihat dari sumbu X atau bisa dilihat dari sumbu Y, adik-adik ya. Kalau dilihat dari sumbu X, berarti ini titik-titik potongnya adalah X1 dan X2. Berarti luas daerah yang diarsir dilihat dari sumbu X adalah integral dari X1 sampai X2. Nanti rumusnya Y atas dikurangin Y bawah, integralin terhadap X. Nah, ini rumus umumnya gini adik-adik. Tapi adik-adik juga bisa lihat kalau dilihat dari sumbu Y. Kalau dilihat dari sumbu Y, sebentar. Nah, di sini adalah Y1 sampai Y2. Nah, jadi batas-batasnya adalah integral dari Y1 sampai Y2. Nah, kalau tadi Y atas, ini Y yang hitam ini kurangin Y ini. Kalau yang ini kembalikan, jadi ada X kanan, jadi ini kanannya yang biru, kirinya yang hitam. X kanan dikurangin X kiri. Jadi dinyatakan dalam Y nantinya. Nah, ini rumusnya ya, adik-adik. Saya ingetin kembali aja, ini konsepnya. Nah, berarti tugas pertama kita adalah menggambar, adik-adik ya. Menggambar. Gambar trigonoma gampang, adik-adik tinggal masukin aja angka ya. Misalkan gini. 0 derajat sampai 360 atau 2 pi. 2 pi. Nanti bagi 2 lagi, di sini pi, bagi 2 lagi pi per 2 dan seterusnya. Masukin X-nya 0, cos 0. Cos 0 itu 1 ya, Dede. 1 kali 2 2. Berarti pasangannya 0,2. Ini Y-nya. Terus 90, cos 90 itu 0 kali 2 0, berarti di sini 0. V cos 180 itu min 1 kali 2, berarti min 2, berarti di sini. Jadi pokoknya gambarnya kayak gini ya, Dede. Nah, gini. Ini kurva cos, Dede. Ini ya. Terus yang kedua, Y sama dengan 1. Y sama dengan 1 apa sih? Garis yang motong sumbu Y di Y sama dengan 1. Nah, ini 1. Berarti Y sama dengan 1. Kemudian, mana daerahnya? Luas yang dibatasi oleh kurva ini, Y sama dengan 1, sumbu X dan sumbu Y. Ini harus kena semua, Dede. Yang mana coba? Iya. Yang ini dong. Benar? Sumbu Y, sumbu X, garis Y sama dengan 1, dan kurva. Nah, berarti daerahnya yang tertutupnya yang ini. Nah, berarti daerah ini sebenarnya bisa dibagi jadi dua bagian. Jadi ini saya tarik garis ke sini. Jadi luasnya ada dua, ada deh. Berarti luas yang diarsir ini adalah luas kotak, benar? Ditambah luas yang sisanya ini, luas yang segini. Nah, luas kotak ya panjang kali lebar. Berarti panjangnya V per 2, lebarnya 1. Maka di sini adalah
V per 2. Makanya ya ini salah ya, yang ada Pi per 2 tuh yang benar. Nah, baru pakai konsep yang integral tadi. Berarti integral dari berapa di sini? Nah, kita harus tahu dulu cos berapa yang hasilnya 1, y-nya 1 di sini. Berarti y-nya 1 sama dengan 2 cos x. Berarti cos x sama dengan setengah. Berarti x-nya berapa? Ya, cos berapa yang hasilnya setengah? 60 derajat. 60 derajatnya V per 3 ya. Berarti di sini adalah V per 3. Nih titik ini tuh V per 3. Kalau yang tadi, yang ini V per 2 di sini. Nah, di sini pi per 2 yang titik 0 sini, yang ini pi per 3. Jadi 60 tuh hasilnya adalah jadi 1 ya. 60 cos 60 setengah kali 2, 1. Tuh ini cocok ya. Berarti dari sini adalah pi per 3 sampai pi per 2. Atas kurangin bawah. Atasnya kurva cos, yaitu adalah 2 cos x. Bawahnya sumbu, sumbunya 0, nggak usah ditulis ya. Sini integralin terhadap dx ya. Jadi jawaban yang cocok adalah yang D. Silakan adik-adik. Oke, kita next ke soal selanjutnya ya, nomor 6. 4 siswa laki-laki dan 3 siswa perempuan berdiri dalam suatu baris. Banyaknya cara agar ketiga siswa perempuan berdampingan di barisan tersebut. Jadi di sini ada laki-laki 1, 2, 3, 4, perempuannya ada 3, perempuan 1, perempuan 2, perempuan 3. Nah, ini berbaris nih, mau difoto. Nah, tapi syaratnya si perempuan-perempuan ini harus berdampingan. Nah, kalau ada berdampingan seperti gini, adik-adik ya, konsepnya ikat aja. Diikat adik-adik. Jadi si perempuannya dianggap satu nih, udah terikat. Jadi kita tinggal, jadi dianggap berapa orang nih? Jadi 5 ya, laki-lakinya 4, rombongan perempuannya 1. Jadi adik-adik tinggal bikin 5 kotak gini. Nah, yang bisa nempatin posisi di sini ada 5 kemungkinan. Apa aja 5 kemungkinan? Bisa laki-laki yang ini, yang ini, yang ini, yang ini, atau rombongan ini. Jadi ini serombongan masuk sini karena berdampingan. Terus berkurang satu, berkurang satu, berkurang satu, dan berkurang satu. Itu setelah diikat, adik-adik. Nah, tapi jangan lupa juga setelah diikat, pokoknya kalau ada berdampingan, kemudian lepas ikatannya. Kalau dilepas ikatannya, kan perempuan 1, 2, 3 bisa tukar-tukaran kan? Dia tetap aja berdampingan. Perempuan 3 bisa di depan sini. Ya kan? Atau perempuan 2 bisa di sini. Berarti setelah dilepas, jadi ada 3 orang lagi perempuannya di sini, berarti yang bisa menempati posisi di sini bisa perempuan 1, 2, 3 kan? Berarti ada 3 kemungkinan, 2 kemungkinan, 1 kemungkinan. Ya udah, hasil totalnya dikaliin. Berarti kalau kita kaliin jadi apa nih? 5 kali 4, 20 kali 3, 60 kali 2, 120 dikali 6. Iya, berarti jawabannya 720. Silakan adik-adik. Ya, oke, pertanyaan selanjutnya ya. Untuk sudut X dan Y berlaku ini, sin kuadrat X tambah cos kuadrat Y sama dengan ini, cos kuadrat X tambah sin kuadrat Y itu. Jumlah semua nilai A yang mungkin untuk sistem persamaan di atas. Nah, adik-adik masih ingat nggak kalau sin kuadrat ya ditambah cos kuadrat asal sudutnya sama itu sama dengan 1 adik-adik. Nah, tapi ini kan beda nih. Supaya sama, ya ini dijumlahin dulu ya. Berarti sin kuadrat tambah cos kuadrat 1. Yang ini juga dengan yang ini tambahin 1. Yang ini tambah yang ini berarti 3/2A ditambah setengah A kuadrat. Berarti 2 sama dengan 3/2A ditambah setengah A kuadrat. Oke, semua ruas saya kali dengan 2. Berarti jadi susun langsung ya, A kuadrat tambah 3A. Ini kali 2, 4, pindahin ke kanan, min 4. Nah, pertanyaannya jumlah. Berarti A1 ditambah A2. Nah, dia pakai rumus tadi apa? Min B per A. Berarti jadi min 3/1. Iya, jawabannya adalah min 3. Atau boleh difaktorin, nanti dapat 2 nilai A. Jumlahin aja. Ya, gampang ya. Nah, ini konsep yang pentingnya ini.
Oke, pertanyaan selanjutnya ini tentang barisan dan deret ya. Diketahui ini katanya membentuk barisan geometri. Apa sih barisan geometri? Barisan geometri definisinya adalah merupakan barisan yang rasionya atau pembandingnya selalu nilainya tetap. Nah, berarti ini bisa saya bandingin, pembanding itu ini per ini ya, rasio itu ya. Berarti R-nya itu adalah X2 per 10. Nilainya akan sama Dede dengan ini per ini. Akan sama juga dengan ini per itu. Oke. Kemudian yang kedua, jika ini dan ini semua katanya membentuk barisan aritmatik. Pertanyaannya berapa X4-nya? Oh, aritmatik, Adik. Kalau aritmatik, jadi barisan itu yang diperkenalkan ada dua ya. Yang bisa dipolain barisan geometri dengan barisan aritmatik. Kalau barisan aritmatik adalah barisan yang bedanya konstan, tetap B-nya. Bedanya tetap. Beda adalah selisih dua suku berurutan. Berarti dalam hal ini kurangin ini ya. Berarti jadi X3 min 10 dikurang kurung X2 min 10. Nilainya tetap sama dengan semua ini. Aduh, saya malas nulisnya. Saya copy aja ya. Nah, ini dikurang suku sebelumnya yang ini. Berarti kurung X3 min 10. Ya, kita hitung min 10 dikurangin min 10 habis. Berarti di sini jadi X3 min X2 adalah X4. Ini min X3, min X3 lagi jadi min 2X3, min X2, min 10, min 10 habis ya. Nah, ini bentuknya ini. Ini habis. Ini min juga, min X2. Ini pindah adik-adik ke sini. Jadi 3X3 sama dengan X4. Saya bagi X3 semua. Berarti ini jadi 3. Ini bagi X3 jadi X4 per X3. Kenapa saya bagi X3? Karena di persamaan yang pertama tadi udah ketahuan. X4 per X3 berarti sama dengan 3. Oh, berarti rasionya 3 adik-adik. Berarti deret geometrinya rasionya 3. Berarti gimana dong? Iya, berarti 10 kali 3, 30 kali 3 lagi 90 kali 3 lagi 270. Pertanyaannya X4, berarti 270. Gampang ya? Nah, adik-adik jadi harus diingat kalau namanya barisan geometri adalah apa? Barisan yang rasionya tetap. Barisan aritmatik apa? Barisan yang bedanya tetap. Iya. Apa jawabannya coba? Ini A 4 B katanya merupakan barisan aritmatik. Tadi ingat ya, barisan aritmatik itu apa? Bedanya tetap. Beda itu apa? Beda itu selisih dua suku berurutan. Berarti 4 min A sama dengan B min 4. Nanti pindahin adik-adik. Berarti 8 sama dengan A plus B. Terus ini merupakan barisan geometri kata di soal. Barisan geometri apa tadi? R-nya yang tetap. RT apa? Pembanding. Berarti jadi 3 per A sama dengan ini per ini. B per 3. Maka kalau dikali silang ini jadi apa? 9 sama dengan A kali B. Nah, pertanyaannya adalah seper A ditambah seper B. Berarti ini kalau disatuin penyebutnya ini AB kan. AB bagi A berarti ini kali 1 berarti B. Ini A. Ya udah selesai ada A tambah B 8. A kali B 9. Berarti jawabannya 8 per 9. Ya ini gampang ya. Oke, nomor 10 ya. Nah, ini khusus untuk limit fungsi trigono yang bentuknya itu adalah bentuk tak tentu. BTT bentuk tak tentu 0 per 0. Jadi 0 per 0 itu nggak tentu ya Dede. Nah, nanti Dede kalau ketemu kotaknya mendekati 0, sudutnya mendekati 0, maka nah ini kata si Maclaurin ya, ini saya pakai Maclaurin.
Coba gunakan orde 1, kalau nggak sanggup maka gunakan orde 2. Tapi untuk kasus ini kelihatannya orde 1 sanggup adik-adik ya. Orde 1 ini bentuknya gini. Kalau adik-adik ketemu sin kotak, asal kotaknya 0 ya. Ini tinggal hilang si sinusnya jadi kotak aja. Begitu juga dengan tangan. Ini kotak aja. Asal ini 0 ya. Coba nih kalau X-nya 3. 3 kali 2 6, kurangin 6 0. Nah, ini si kotaknya ini berarti adik-adik. Berarti tangan kotak dianggap kotak aja. Tapi kalau kos kotak dianggapnya 1. Nah, ini orde 1 adik-adik. Nah, untuk orde 2 dan orde 3 kayaknya untuk dalam hal ini saya belum pakai ya. Orde yang kedua biasanya ketemu bentuknya yang gini, 1 min cos kotak, ini gantinya jadi setengah kotak kuadrat. Khusus untuk cos aja. Biasanya cuma 3 ini yang dipakai. 4, 1, 2, 3, 4. Nah, berarti ini bentuknya jadi limit X menuju 3 dari X plus 6 dikali tangan kotak. Tangan kotak, kotak aja. Gini. Dibagi dengan, ini kalau difaktorin jadi apa? Jadi X min 3, X plus 2. Selesai, ini coret. Berapa? 2 ya. Masukin deh angkanya. Berarti 3 tambah 6 dikali 2 dibagi 3 tambah 2. Iya, berarti hasilnya adalah 9 kali 2, 18 per 5 ya. Jadi jawabannya 18 per 5. Ya gampang ya. Ini kuncinya. Jadi jangan takut kalau ada tangannya ya. Ganti aja sama kotak. Tangan kotak itu kotak. Nah, ini ada satu lagi, ada soal trigonometri ya. Jika X antara 0 sampai 90, berarti ini ngomongin kuadran ke-1 ya. 2 sin kuadrat tambah cos kuadrat 34 per 25. Berapakah tangan X? Nah, ada kira-kira di apa ini? Iya, 2 sin kuadrat itu boleh ditulis sin kuadrat ditambah sin kuadrat. Bener nggak? Ditambah cos kuadrat. Tadi ada bentuk istimewa, ada deh. Ini teh 1. Jadi bisa disimpulkan sin kuadrat X-nya adalah, ini satunya pindah ke sini jadi 34 per 25 dikurangin 1. 1 teh 25 per 25. Berarti di sini berapa? Iya, 9 per 25. Berarti sinus X-nya adalah akarin, benar? Berarti 3 per 5. Nah, pertanyaannya tangan di kuadran 1. Berarti positif, yang ini berarti salah ya. Tangan X-nya berapa? Gunakan bantuan segitiga siku-siku. Sinus itu adalah demi depan miring. Pitagoras berarti ini 4. Nah, tangan itu adalah desa depan per samping. Berarti jawabannya adalah 3 per 4. Ya, gampang ya. Ini trigonometri kebetulan lagi gampang-gampang nih soalnya. Diketahui vektor OA koordinatnya 1,2 dan vektor OB 2,1. Jika titik P terletak pada garis AB sehingga AP banding PB 1:2. Pertanyaannya, maka panjang vektor OP adalah apa? Nah, O itu dianggap titik koordinat 0, 0 ya. Berarti OA itu sama aja dengan koordinat A. Jadi kalau saya gambarin, misalkan ini A, yang ini B. Nah, di antara A dengan B itu ada P katanya. Sehingga AP banding PB 1:2. Nah, ini sama dengan memberikan koordinat ada ya. Koordinat A-nya itu 1,2, koordinat titik B-nya itu X-nya 2,1. Berapa koordinat titik P? Berarti P-nya itu sama dengan, ini tinggal kali silang adik-adik. Perbandingan ini adik-adik kaliin ke sebelah sini. Nah, yang satu ini kaliin ke ujung sana. Jadi 2 kali titik A ditambah 1 kali titik B dibagi jumlah perbandingannya. 2 ditambah 1. Berarti koordinat titik P adalah 2 kali A. A-nya 1, 2. Tambah B, 2, 1. Bagi 3. Jadi kaliin 2 kali 1, 2 tambah 2, 4. 4 bagi 3, berarti koordinat titik P-nya adalah 4 per 3. X-nya, Y-nya 2 kali 2, 4 tambah 1, 5. Per 3. Pertanyaannya adalah
panjang vektor OP. Jadi misalkan ini O-nya ya, ini sumbu X, ini sumbu Y. Nah, titik P-nya itu yang ini. Koordinatnya 4/3, 5/3. 4/3. Ini Y-nya 5/3. Panjang ini. Panjang vektor OP. Nah, berarti Pitagoras, benar? Berarti OP panjangnya adalah akar dari ini kuadrat tambah ini kuadrat. Nah, ini teh adalah 4/3 kan tadi. Berarti 4/3 kuadrat ditambah ini 5/3. Nah, gini ada deh. Berarti hasilnya jadi akar berapa nih? 16/9 ditambah 25/9. Jadi akar 41/9. 9-nya keluarin jadi 1/3 akar 41. Nah, itu adalah soal vektor ya. Ini perbandingan ya, menentukan titik koordinat di antara koordinat yang diberikan. Ini caranya, Adik-adik. Oke, karena waktunya udah mau mepet, Adik-adik, ya ini saya bahas soal yang terakhir ya. Diketahui titik 1, P berada pada lingkaran ini. Ingat, kalau nempel atau berada atau melalui itu bisa disubstitusi Adik-adik ke persamaannya. Berarti si titik ini Adik-adik bisa substitusi ke sini. X-nya 1, Y-nya P. Nah, gini sama dengan 0. Berarti 2P. OP kuadrat ya ini ya. P kuadrat min 2P plus 1 sama dengan 0. Faktorin. Berarti P min 1, P min 1. Jadi P-nya adalah 1. Nah, masuk ke pertanyaan selanjutnya. Persamaan lingkaran yang pusatnya, nah ini lingkaran, yang pusatnya 1, P. Nah, berarti 1,1 ya. Dan menyinggung garis PX ditambah Y sama dengan 4. Anggap aja si garisnya itu ini ya, Dek. Berarti di sini persamaan garisnya PX ditambah Y min 4, ini bedah ruas aja ya, sama dengan 0. Nah, Adik-adik masih ingat waktu di SMP konsep ya, konsep garis singgung. Jadi titik pusat dengan titik singgung pada lingkaran itu kalau dihubungkan pasti membentuk sudut siku-siku. Nah, kalau siku-siku itu berarti sama aja dengan jarak. Jarak titik ke garis yang terdekat kan. Jarak titik ke garis itu titik pusat ke garis ini sama dengan jari-jari, benar? Nah, nanti kalau jari-jarinya udah dapet, oh P-nya 1 ya tadi ya, berarti ini 1 ya. Oke, kalau jari-jarinya udah dapat, masuk ke persamaan lingkaran, Adik-adik. Jadi persamaan lingkaran adalah apa? X min X pusat kuadrat ditambah Y min Y pusat kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, ini adalah persamaan lingkaran. Masih ingat ya? Oke, berarti X pusatnya 1, Y pusatnya juga 1, sama dengan R kuadrat. Kita cari R. Nah, R di sini adalah jarak titik ke garis. Jarak 1,1 ke garis ini. Nah, Adik-adik masih ingat rumus jarak titik ke garis? Tinggal substitusi titiknya ke garis ini. X, Y-nya ganti Adik-adik. 1 tambah 1 dikurang 4 dimutlakin per akar dari koefisien X dan Y-nya dikuadratin. Gitu. Ini rumus jarak titik ke garis. 1 tambah 1, 2 kurangin 4 min 2 dimutlakin 2 per akar 2. Atas bawah kaliin akar 2. Akar 2 kali akar 2, 2. Berarti ini sama dengan akar 2. Jari-jarinya akar 2. Berarti ini akar 2 dikuadratin. Dah, tinggal bongkar kurungnya, jadi aja jawabannya. Yuk. X kuadrat min 2X tambah 1 ditambah Y kuadrat min 2Y tambah 1 sama dengan 2. Susun X kuadrat tambah Y kuadrat min 2X min 2Y. Ini 1 tambah 1, 2 dengan 2, 0 ya. Nah, berarti jawabannya adalah min 2X min 2Y. Yang ini ya. Ya, jawabannya adalah C.
Ya, oke adik-adik, ternyata soal-soal UGM lumayan standar lah ya kalau menurut saya. Terus berlatih adik-adik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.